Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Jumlah tahanan kabur dari sel Mapolresta Balikpapan yang sudah ditangkap bertambah. Di segmen kedua kami sajikan rangkaian peristiwa penting di Kaltim sepekan terakhir. Festival Muara Badak Kutai Kartanegara yang digagas pemuda berlangsung meriah. Polresta Balikpapan Kamis siang memastikan jumlah tahanan kabur yang sudah ditangkap bertambah 3 orang. Dengan begitu, tersisa 3 tahanan kabur yang masih diburu. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Vincentius Tirdi Hatmiarso menyatakan, awalnya polisi menangkap 2 tahanan kabur di rumah kerabatnya di daerah Handil Kukar. Kedua tahanan tersebut bernama Kori Katsari dan Rianto. Tidak berselang lama, Polresta Balikpapan menerima informasi jika di Polsek Muara Badak seorang tahanan kabur menyerahkan diri. Tahanan bernama Akli ini menyerah karena kelelahan setelah berjalan kaki dari Balikpapan. Berhasil menangkap 1 orang berinisial A di Polsek wilayah Muara Badak, Polres Kota Kartanegara. Jadi yang bersangkutan ini setelah melarikan diri dari Polresta Balikpapan, Rutan Polsek Balikpapan, melanjutkan perjalanan menuju ke Samarinda, ternyata sudah kelelahan dan menyerahkan diri di Polsek Muara Badak. Kalau untuk 2-nya itu di mana, ya? Yang 2 kemarin itu? Yang 2 kemarin sampai sekarang masih kita lakukan interogasi, sejak penangkapan kemarin terkait proses yang bersangkutan melarikan diri dari Rutan Polsek Balikpapan. Itu di mana? Di Handil Pak infonya Pak ya? Kemarin di Handil dan kita sudah amankan dan hari ini tetap kita lakukan interogasi. Diri tersangka pula. Polisi mengimbau para tahanan yang melarikan diri agar segera menyerah. Polisi juga meminta masyarakat dan keluarga segera melapor jika melihat para tahanan kabur tersebut. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Sepanjang tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau mencatat 100 kejadian musibah dan bencana. Dari jumlah tersebut, kebakaran hutan 34 peristiwa, kebakaran rumah 33 peristiwa, tanah longsor 6 peristiwa, serta orang tenggelam 9 peristiwa. Sedangkan cuaca ekstrim hanya terjadi 2 kejadian. Bencana-bencana tersebut diakui Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Novian Hidayat, masih belum tertangani seluruhnya. Penyebabnya jumlah sumber daya manusia masih kurang, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai. Ada beberapa kendala yang masih memiliki hambatan di lapangan, di mana salah satu kendala ini kayak banjir bandang kemarin yang masih ditangani di Teluk Sumbang, masih proses penanganan sampai saat ini. Di mana kejadian ini di akhir tahun pada saat masyarakat sedang melaksanakan cuti Natal dan Tahun Baru, dan kebanyakan juga dari aparatur pemerintahan ini masih ada kegiatan di luar itu. Oke. Biasanya kendala untuk petugas di lapangan selama menangani itu apakah SDM atau peralatan yang masih kurang memadai, Bang? 2 faktor ini sangat mempengaruhi ya, sumber daya manusia
di mana kekurangan personil dan upgrading skill kompetisi untuk sumber daya manusianya yang kurang training ya. Di tahun 2023, BPBD mengupayakan untuk menambah personel termasuk kemampuan personel untuk menangani musibah dan bencana. Tujuan penambahan tersebut meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pendataan penduduk jelang pemilihan umum 2024 mulai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Februari 2023. Sebelumnya, KPU akan membentuk tim pendataan daftar pemilih tetap atau DPT di 13 kecamatan se-Kabupaten Berau. Ketua KPU Berau Budi Haryanto menyatakan, berdasarkan data kantor catatan sipil, penduduk Berau saat ini berjumlah 172,414 jiwa. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah setiap bulannya. Untuk memastikan jumlah tersebut, KPU akan menerapkan sistem coklit atau pencocokan dan penelitian. Tahun 2002 aja sudah 172.414 jumlah DPT. Nah, ini masih ada kemungkinan bertambah karena juga dari data dari Capil juga pasti akan bergerak per triwulan juga kan, dari Capil kan pasti ada tiap triwulan data dari Capil kita terima. Untuk pendataan awalnya dimulai bulan berapa tadi, Pak? Februari. Bulan Februari ini, Pak, ya? Sudah kita melakukan coklit yang akan dibantu kawan-kawan PPDP di tiap TPS 1 PPDP yang melakukan coklit. KPU mengimbau seluruh warga bersedia didata agar jumlah pasti pemilih tetap benar-benar akurat. Data ini penting agar saat penghitungan tidak terjadi selisih suara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jumlah tahanan kabur dari sel Mapolresta Balikpapan yang sudah ditangkap bertambah. Di segmen kedua kami sajikan rangkaian peristiwa penting di Kaltim sepekan terakhir. Festival Muara Badak Kutai Kartanegara yang digagas pemuda berlangsung meriah. Jumat 30 Desember 2022, kebakaran terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Sungai Kunjang. Petugas dan relawan pemadam harus bergerak cepat karena kebakaran berada di kawasan padat. Kebakaran berawal dari rumah bangsal 4 pintu. 1 jam kemudian kobaran dipadamkan, namun 3 rumah pribadi dan 2 bangsal 8 pintu ludes dilalap api. Sabtu 31 Desember 2022, 11 tahanan yang kabur dari sel Mapolresta Balikpapan. 3 tahanan ditangkap sesaat setelah kabur, 2 orang ditangkap dalam pelarian, sedang 6 lainnya masih diburu.
Selain itu, wanita yang diduga memasok gergaji pada tahanan sudah ditangkap dan kini dijadikan sebagai tersangka. Sabtu 31 Desember 2022, seorang warga di Lubuk Sawah, Mugirejo, Samarinda menangkap seekor ular kobra yang masuk permukiman. Meski hanya menggunakan sebatang kayu, ular tersebut berhasil ditangkap dalam kondisi hidup. Selanjutnya, ular ini dilepas ke hutan dan jauh dari permukiman. Minggu 1 Januari 2023, perayaan pergantian tahun dilakukan warga di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda dengan menyalakan berbagai kembang api. Selama perayaan, polisi mengingatkan kepada warga agar tidak menutup ruas jalan. Puluhan ambulans relawan disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk. Minggu 1 Januari 2023, ratusan peserta mulai anak-anak hingga orang dewasa meramaikan lomba lato-lato di area kolam pemandian Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Lebih 200 peserta meramaikan lomba ini dan panitia hanya memilih 14 orang untuk diberi hadiah. Senin 2 Januari 2023, regu penyelam di Balikpapan berhasil mengevakuasi pengemudi mobil yang tercebur ke laut di kawasan Kelandasan Ulu, Ruko Bandar, Balikpapan Kota. Saat dievakuasi, pengemudi tersebut sudah tidak bernyawa. Diketahui korban merupakan warga Bogor. Senin 2 Januari 2023, angin puting beliung memporak-porandakan Stadion Rondong Demang Tenggarong Kutai, Kartanegara. BPBD bersama tentara, relawan, dan warga bergerak cepat menyingkirkan atap seng stadion sesaat setelah kejadian. Atap seng yang berterbangan ini merupakan atap yang baru selesai dipasang. Tenggelam ya, sepi tenggelam di pantai Ulingan. Selasa 3 Januari 2023, kapal cepat yang mengangkut puluhan penumpang karam di perairan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Kapal cepat yang membawa rombongan pelancong dari Pulau Derawan dan hendak berlayar ke Tanjung Redep itu karam setelah menabrak batu karang. Tolong. Ulingan di Ulingan, kita tenggelam, speed. Selasa 3 Januari 2023, benda mirip janin menggegerkan pemilik rumah di Jalan HM Rifadin, Simpang 3, Loajanan Ilir, Samarinda. Sebelum penemuan, pemilik rumah sempat melihat 4 orang, terdiri 2 pria dan wanita berdiri di depan rumahnya. Untuk memastikan benda tersebut, polisi membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa secara medis.
Rabu 4 Januari 2023, harga cabai di Pasar Segiri Samarinda melonjak. Cabai yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dampak tingginya permintaan, sedang pasokan sulit didapatkan. Cabai yang sebagian didatangkan dari Sulawesi itu sulit masuk ke Samarinda karena kapal pengangkut tidak berani berlayar akibat terhalang gelombang tinggi. Lahan seluas 7 hektar inilah yang dihibahkan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada polisi. Nantinya di lahan tersebut akan didirikan Mapolres Definitif Mahulu. Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan pembentukan Polres di Kabupaten Mahakam Ulu sangat penting karena aktivitas warga di kabupaten termuda di Kalimantan Timur itu kian meningkat. Sebelum memiliki gedung sendiri, Polres Mahulu sempat menempati gedung bekas Puskesmas Ujoh Bilang di Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang. Kapolda pun secepatnya mengusulkan ke Mabes Polri agar pembangunan Mapolres Mahulu bisa terlaksana dengan segera. Kita alhamdulillah Pak Bupati sudah menghibahkan lahan kurang lebih 7 hektar. Kita tadi ke sana, akses alhamdulillah sudah ada sementara, dan informasi dari Pak Bupati kan tahun ini akan dibangun jalan di belakangnya ya, kalau nggak salah di sampingnya itu akan dibangun jalan, aksesnya mungkin akan lebih dekat. Nah, tugas kami untuk segera mengusulkan kepada Mabes Polri, kan kalau tidak salah oleh Mabes Polri itu dialokasikan pembangunan Mapolres itu tahun depan. Kalau kami bisa memohon tahun ini dalam perubahan nanti bisa dikerjakan lebih cepat, akan lebih bagus. Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawangeh menyatakan keberadaan Mapolres merupakan jawaban atas keinginan masyarakat. Untuk memudahkan pembangunan, Pemkab Mahulu akan membuatkan jalan menuju Mapolres. Ya, membangun fasilitas infrastruktur buat kepolisian itu kan menjadi wajib supaya mereka kinerjanya bagus, dapat tempat kerja yang representatif itu kan, menunjang kinerja mereka gitu. Nah, mereka bangun gedung Mako Polres itu, kita bangun akses jalan, dan itu dimulai tahun ini. Bangunan jalan itu Pak? Ya, bangunan jalan. Ada berapa ratus meter? 1 kilo lebih ya, sampai 1 kilo kan 3 kilo, nggak hafal saya. Yang jelas anggarannya udah ada, tinggal lelang aja. Sebelumnya, Kapolda Kaltim melantik Kapolres pertama di Kabupaten Mahakam Ulu. Penjabat pertama Polres adalah AKBP Antoni Ribok. Polda akan memperkuat Polres Mahakam Ulu dengan menempatkan 700 personelnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu. Mas, tolong mas. Mas. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jumlah tahanan kabur dari sel Mapolresta Balikpapan yang sudah ditangkap bertambah. Di segmen kedua kami sajikan rangkaian peristiwa penting di Kaltim sepekan terakhir. Festival Muara Badak Kutai Kartanegara yang digagas pemuda berlangsung meriah.
Rumah di Jalan Pembangunan Makroman Samarinda ini harus diperbaiki karena atapnya hilang disapu angin kencang. Dian Muhammad Arifin, pemilik rumah, menyatakan musibah tersebut terjadi Senin malam. Untuk meringankan beban Dian, BPBD Samarinda menyalurkan bantuan atap seng. Bantuan serupa yang sudah dulu diterima berupa kerangka baja ringan. Bantuan tersebut berasal dari warga sekitar. Ini kejadiannya pada malam Selasa kemarin jam 7 itu ya kena angin kencang dan seng di rumah itu setengah bagian terbang lah. Ada korban nggak, Pak? Ya alhamdulillah tidak ada lah, sempat keluar. Terus antusias warga sini, Pak, apa ada yang membantu atau gimana? Ada aja membantu ya seperti ini, baja ringan yang membantu. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso menyatakan atap seng yang disumbangkan sebanyak 30 lembar dan cukup untuk menutup atap rumah tersebut. Di kejadian pada hari Senin pasca maghrib itu atapnya terbang bangun itu. Nah hari ini kita distribusikan sesuai kebutuhan dia, seng kurang lebih 30 lembar. Nah ternyata ada kepedulian masyarakat, jadi ini kolaboratifnya jalan, warga juga menyiapkan kuda-kuda dari baja ringan untuk memasang atapnya Pak Dian ini. Angin kencang menyebabkan 5 rumah rusak dan seluruhnya diberi bantuan material. BPBD mengimbau warga lebih berhati-hati karena angin kencang masih sangat mungkin terjadi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pria yang kondisinya memprihatinkan ini bernama Hardian. Ia sudah 3 minggu dirawat para relawan di rumah lansia dan yatim piatu Jalan Awe Syahrani, Sempaja Barat, Samarinda Utara. Para relawan secara sukarela merawatnya karena pria yang mengidap gangguan jiwa itu tidak memiliki kerabat. Selain Hardian, di rumah ini pun dirawat sejumlah lansia lainnya. Pengelola Rumah Lansia dan Yatim Piatu Forum Jalinan Persaudaraan Kalimantan atau FJDK, Randi Sri Astuti menyatakan Hardian sudah 3 kali dirawat di tempat tersebut. Pada perawatan pertama dan kedua, Hardian melarikan diri. Saat ini, kondisinya semakin memprihatinkan dan sudah tidak bisa lagi mengunyah makanan. Untuk memenuhi gizi, para relawan memberinya susu yang disalurkan melalui selang. Saat ini nggak bisa makan melalui mulut, jadi harus menggunakan selang NGT. Makanya beliau membutuhkan susu Entramik karena satu harinya 2 kotak. 2 kotak ya? Ya. Kemudian sudah berapa lama Bu dirawat di? Kalau di sini yang baru-barusan ini ada kurang lebih 3 minggu, tapi sebelumnya juga sudah pernah di rumah lansia sini. 2 kali kabur. Oh 2 kali kabur? Iya. Dan ini yang ketiga? Iya, ini yang ketiga. Sudah berarti sudah 3 minggu Bu ya? Ya, 3 minggu di sini. Kalau dilihat dari kondisi kesehatannya sendiri Bu? Sangat-sangat memprihatinkan, bisa dilihat kondisinya langsung. Oke, artinya Bapak ini untuk makan saja susah dan harus menggunakan selang Bu ya? Selang NGT, nggak bisa lewat mulut, walaupun si tetes air nggak bisa. Nggak bisa masuk ya? Ya. Kemudian sistem perawatan dari rekan-rekan di yayasan gimana Bu? Cara ngawasinya Bapak ini? 24 jam atau bagaimana? 24 jam kan ada juga CCTV yang ditaruh. Berbagai bantuan Senin siang datang dari kepolisian di Samarinda. Bantuan yang diterima berupa nutrisi, obat-obatan, dan lain-lain. Hingga saat ini terdapat 34 lansia yang dirawat para relawan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Lahan yang luasnya 5 hektare milik Pemkab Kutai Barat ini dihibahkan ke polisi untuk didirikan asrama polisi dan Satmop Polda Kaltim Batalion B Pelopor Kompi 2 Kutai Barat. Lahan yang dihibahkan ini posisinya strategis karena di tepi jalan utama Simpang Raya Barong Tongkok. Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan, fungsi markas Brimob ini sangat strategis mengingat Kutai Barat letaknya tidak jauh dari perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini diajak Pak Bupati sekaligus nengok tanah hibah dari beliau. Alhamdulillah kami pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih. Tanah tadi di tengah kota tadi, insya Allah akan segera kita upayakan bersama-sama dengan Bapak Bupati untuk membangun asrama Polri. Itu kurang lebih luas tanahnya 5 hektar. Sekaligus hari ini kita mengunjungi Kompi Brimob ini juga aset milik Pak Bupati. Mudah-mudahan kerjasama ke depan aset ini bisa dijadikan markas Brimob sekaligus menjaga, ini kan sisi mana ini? Barat ya? Sisi barat. Sisi Kabupaten Kutai Barat. Bupati Kutai Barat FX Siapan menyatakan, hibah lahan tidak hanya diberikan ke polisi. Sebelumnya Pemkab juga menghibahkan lahannya untuk kejaksaan, KPU, pengadilan, dan Kodim. Pemkab menghibahkan lahannya karena keberadaan instansi-instansi tersebut sangat dibutuhkan. Kita mencoba nanti ya ke depan kita sudah memberi tanah ini aset Pemkab ini kita hibah untuk Polres. Kenapa kita hibah? Karena memang kebutuhan kabupaten ini termasuk juga bukan hanya Polres tapi Forkopimda. Itu termasuk juga instansi vertikal kita sudah hibah seperti KPU, seperti apalagi itu kejaksaan, pengadilan, Kodim. Kedatangan Kapolda ini disambut berbagai tarian tradisional. Tokoh adat setempat memberi gelar tertinggi kepada Kapolda, yakni Ajik Nayuk Gemilang Bulau dan Ajik Nayuk Gemilang Lampung, yang berarti bangsawan adat yang membina manusia sebagai pengayom masyarakat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Dan Pak Kapolres Bantun adalah sudah beliau sampaikan. Muara Badak Culture Fest. Demikian nama festival di Muara Badak, Kutai Kartanegara ini disematkan. Festival yang diramaikan panggung hiburan dan permainan anak-anak itu diikuti 43 usaha kecil mulai penjual kerajinan hingga makanan siap saji. Festival yang digagas kelompok pemuda Muara Badak ini dinilai memberi hiburan tersendiri bagi warga, sekaligus meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil. Semuanya pengusaha muda, acara musiknya ya. Gimana Bang? Sudah apa namanya kegiatan ini rame nggak sih Bang? Bermanfaat nggak kira-kira? Secara personal dan secara community ini sangat bermanfaat bagi UMKM dan semua warga juga terhibur selama akhir pekan ini. Oke, siap. Bang, apa yang menjadi harapan Bang ke depan? Semoga kegiatan ini bisa dilanjutkan setiap saat serta memberikan warga Muara Badak. Pedagang berharap kegiatan seperti ini rutin digelar agar suasana kampung lebih ramai dan usaha kecil turut merasakan manfaatnya. Pade, gimana pembeliannya hari ini, Pade? Pembeliannya apa penjualannya hari ini bagaimana? Banyak ya, Pade ya? Kegiatan ini sudah berapa kali ikut, Pade? Kegiatan ini sudah berapa kali ikut? Baru sekali ini ikut. Baru sekali ya? Gimana Pade harapannya ke depan? Ya insya Allah aku masuk lagi ke depan. Masuk lagi ya? Bapak jualan apa nih Pak? Jual bakso singkong sama empempe. Asli buatan dari Muara Badak Pak ya? Asli
buatan istri sendiri dari Morabada. Mantap. Pak, untuk keuntungannya sendiri gimana Pak? Bagus nggak Pak? Apanya? Keuntungannya? Keuntungannya Omset. alhamdulillah ya standar lah penghasilannya. Berarti rame aja Pak ya? Ya alhamdulillah rame seperti ini. Gimana Pak harapannya ke depan Pak dengan kegiatan seperti ini Pak? Harapannya ke depan ya semoga ini selalu diadakan. Muarabada Culture Fest berlangsung 13 hari dari tanggal 26 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Selain penduduk setempat, festival ini pun dinikmati warga lain dari desa-desa sekitar. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara. Benar 26 Desember, benar atau salah? Baik, terima kasih. Bulan, kamu bisa Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.